Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, Bapak, Ibu, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah di majelis yang sangat mulia, majelis yang di dalamnya kita sholat berjamaah, kita berzikir kepada Allah, kita duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan ini Allah berkenan mengampuni semua kekhilafan kita. Allah berkenan hadirkan ilmu yang manfaat, yang semakin menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Dan semoga dengan ini Allah istiqomahkan kita di atas iman dan Islam hingga akhir hayat kita, dan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat beliau yang berbahagia meraih syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dihimpun oleh Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita sampai pada hadis yang ke-22. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalik a'adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdillah, nama kunyahnya adalah Abu Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang itu, ya Rasulullah, jika aku menunaikan sholat 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku tidak menambah lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita mengkaji hadis ini dari awal hingga akhir. Pertama, sanad hadis ini yaitu dari sahabat Jabir bin Abdillah. Beliau punya nama kunyah Abu Abdillah. Nama lengkapnya adalah Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jadi namanya Jabir, nama bapaknya adalah Abdullah, nama kakeknya adalah Amr, nama buyutnya adalah Haram. Siapa Jabir bin Abdillah ini?
Beliau seorang sahabat yang masuk Islam di usia yang masih dini. Beliau masuk Islam itu di usia 14 tahun. Beliau masuk Islam 1 tahun sebelum peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Dan kita sama-sama tahu bahwa peristiwa Bai'atul Aqabah ini adalah satu peristiwa yang melatar belakangi terjadinya hijrah dari Makkah ke Madinah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, nama ayahnya adalah Abdullah bin Amr. Beliau syahid dalam perang Uhud. Ketika akan terjadi perang Uhud, maka ayah dan anak itu sama-sama daftar untuk jihad fi sabilillah. Maka Rasulullah hanya mengizinkan salah satunya. Maka akhirnya Jabir mengalah. Jadi yang berjihad adalah ayahnya. Jabir diperintahkan untuk menjaga 9 saudari perempuannya. Rupanya ayahnya Jabir syahid. Dan dia meninggalkan banyak hutang. Orang tua wafat, meninggalkan banyak hutang. Itu musibah apa anugerah, Pak? Musibah yang berat. Sudah ditinggal orang tua, ditinggali banyak hutang. Ini dialami oleh Jabir bin Abdullah. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, Jabir ini menyaksikan mukjizat demi mukjizat dari Rasulullah SAW. Pertama, terkait pelunasan hutang ayahnya. Setelah ayahnya wafat, Jabir datang kepada Rasulullah SAW, minta agar hutang ayahnya itu dilunasi. Maka Rasulullah mengumpulkan para pemberi hutang. Ternyata para pemberi hutang itu tidak berkenan untuk mengikhlaskan hutangnya. Artinya harus dibayar. Maka Rasulullah berkata kepada Jabir, kumpulkan kurma-kurma yang kamu miliki. Maka Jabir mengumpulkan kurma-kurmanya. Secara logika, kurma ini tidak sebanding dengan hutang yang dimiliki oleh ayahnya. Tapi Rasulullah SAW mendoakan keberkahan. Para pemberi hutang itu dikumpulkan, lalu hutangnya dibayar dengan kurma. Satu persatu dibayar, hutangnya semuanya lunas. Begitu sudah lunas, rupanya kurma itu masih utuh. Ini mukjizat Rasulullah SAW yang pertama, yang disaksikan oleh Jabir bin Abdullah. Yang kedua, ketika episode perang Khandaq, Madinah diserang oleh pasukan koalisi atau pasukan Ahzab. Maka ada sahabat namanya Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit. Makanya juga disebut perang Khandaq. Rasulullah dan kaum muslimin menggali parit. Karena Madinah dikepung, maka mereka krisis makanan. Rasulullah menahan lapar. Bahkan beliau mengganjal perutnya dengan batu. Jabir bin Abdullah melihat peristiwa itu, beliau tidak tega. Maka beliau pulang ke rumah menemui istrinya untuk menyiapkan makanan untuk Rasulullah SAW. Istrinya disuruh untuk membuat roti, lalu Jabir menyembelih seekor kambing. Paling hanya cukup untuk beberapa orang. Jabir berbisik, ya Rasulullah,
istri saya menyiapkan makan siang untuk Anda. Tiba-tiba Rasulullah mengumumkan di hadapan seluruh sahabat. Ini sahabat sedang lapar semuanya, karena mereka sedang kerja bakti gali parit. Kira-kira Pak, orang kalau lagi kerja bakti, lapar, makannya sedikit apa banyak? Maka seketika Jabir mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena makanan yang disiapkan hanya untuk Nabi dan paling cukup beberapa orang sahabat. Tiba-tiba Nabi membuat pengumuman. Maka Nabi berkata kepada Jabir, pulanglah kamu, jangan buka periuk sebelum aku sampai. Maka Jabir mengikuti perintah Nabi. Begitu Nabi sampai, Nabi doakan keberkahan. Maka setiap kali periuk itu diambil penuh lagi, diambil lagi penuh lagi. Seluruh sahabat sudah makan kenyang, bahkan nambah. Isi periuk itu tidak berkurang. Ini mukjizat. Dan mukjizat itu terkadang tidak bisa dicontoh. Maka nggak bisa Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin selesai pengajian Ahad malam, ada tukang bakso lewat dipanggil. Jadi yang hadir berapa ribu Pak? Misalnya 100 orang yang hadir. Pak Ketua DKM pesan 10. Yang hadir 100 orang, yang dipesan 10 mangkok. Sekalipun ustadz yang mimpin kajian disuruh doa, itu kira-kira hidangan cukup apa kurang? Nah, insya Allah kurang. Ini mukjizat Rasulullah SAW. Hidangan sedikit didoakan oleh Nabi cukup untuk seluruh sahabat, bahkan tidak berkurang. Ini mukjizat keberapa? Kedua. Mukjizat ketiga yang disaksikan langsung oleh Jabir. Jabir itu punya unta, cuma satu. Untanya sudah tua renta. Unta kalau sudah tua, itu jalannya kencang apa pelan, Pak? Pelan. Dalam perang Zatur Riqa, Jabir ini terlambat. Rasulullah bertanya, kenapa kamu terlambat terus? Kata Jabir, ya Rasul, unta saya sudah tua, jalannya lambat. Maka Rasulullah pinjem tongkatnya Jabir. Unta itu kemudian ditekan perutnya oleh Nabi dengan tongkat tadi. Seketika unta itu jalannya cepat, tidak kalah dengan unta yang masih muda. Ini lagi-lagi mukjizat. Belum tentu bisa dicontoh. Gak bisa Bapak pulang dari sini, mobil kehujanan, lebat, mogok. Oh, tadi kata Ustadz, coba tekan pakai tongkat. Ya insya Allah penyok. Jadi mukjizat itu belum tentu bisa dicontoh. Ini 3 mukjizat Nabi yang disaksikan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir ini ikut dalam peperangan-peperangan bersama Nabi, kecuali perang Badar dan perang Uhud. Setelah itu Jabir ikut dalam semua perang. Dan Jabir ini tidak hanya terkenal semangat jihadnya, tapi juga semangat tolabul ilminya. Maka satu ketika Jabir mendengar ada orang membacakan hadis Nabi tentang qisas di hari kiamat. Apa bunyinya? Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati uratan ghurlan buhman. Nanti manusia dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan telanjang, dalam keadaan
belum berfitan dalam keadaan tidak membawa apapun. Fayaqulullahu azza wa jal, Allah kemudian berkata, Anal malik anad dayyan, akulah raja, aku zat yang membalas segalanya. La yanbaghi li ahadin min ahlin nar ayyadkhulan nar walahu haqqun min ahlil jannah hatta aqussa minhu wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah ayyadkhulal jannah walahu haqqun min ahlin nar hatta aqussa minhu. Tidak pantas ada ahli neraka masuk ke neraka sedangkan dia masih punya urusan dengan ahli surga sampai aku mengkisasnya. Dan tidak pantas bagi ahli surga masuk ke dalam surga sedangkan dia punya urusan dengan ahli neraka sampai aku mengkisasnya. Jabir bertanya, dari mana kamu mendengar hadis ini? Orang itu menjawab, dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais hari itu sudah hijrah ke Syam. Jabir bin Abdullah itu tinggal di Madinah. Maka seketika Jabir membeli seekor unta, menyiapkan perbekalan, menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Syam sebulan lamanya. Sampailah di rumahnya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais bertanya, wahai saudaraku, apa yang membuatmu menempuh perjalanan jauh dari Madinah ke Syam ini? Kata Jabir, hadithun balaghani annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang membuatku menempuh perjalanan jauh ini satu hadis yang aku dengar bahwa engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibacakan hadis tentang kisah di hari kiamat tadi. Ini spirit Jabir dalam thalabul ilm. Maka tidak salah kalau bapak sekalipun hujan lebat seperti tadi tetap berangkat ke masjid, tetap ngaji. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah dengan amal saleh yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Jabir bin Abdullah, datang seseorang ke hadapan Nabi. Dia bertanya, ya Rasulullah, kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa di bulan Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku tidak menambah lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya. Maka pelajaran pertama dari hadis ini yaitu spirit sahabat di dalam meraih surga Allah. Sahabat itu manusia-manusia yang orientasinya adalah ukhrawi. Orientasinya itu surga Allah. Makanya kalau mereka menemui Nabi, yang ditanyakan itu bagaimana caranya masuk surga. Kadang redaksinya akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni anin nar. Ya Rasul, beritahu aku amal yang mengantarkanku meraih surga, menjauhkanku dari neraka. Kadang redaksinya dullani, tunjukkan kepadaku. Begitu spirit sahabat dalam meraih surga. Maka spirit ukhrawi ini penting. Nabi-nabi itu spirit yang mereka wariskan kepada umatnya adalah spirit ukhrawi. Maka Nabi Yakub alaihi salam ketika ajal hampir tiba, apa yang beliau pesankan kepada umatnya? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut
idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian melihat Yakub alaihi salam ketika didatangi kematian, beliau berpesan kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah sepeninggalku nanti. Ini spirit ukhrawi. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau wariskan ke umat ini adalah spirit ukhrawi. Maka di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai orientasi terbesar dalam hidup kami. Tidak pula tujuan daripada ilmu kami. Begitu Nabi mendidik umat ini agar memiliki spirit ukhrawi. Ini spirit yang dulu dimiliki generasi terbaik sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau datang kepada Nabi bukan bertanya gimana biar dapat duit banyak, gimana biar dapat kursi yang strategis, tapi pertanyaan mereka adalah bagaimana meraih surga. Maka spirit ini penting. Dengan spirit seperti ini kita bisa menjaga perintah-perintah Allah di sepanjang kehidupan kita. Maka kenapa Bapak berangkat ngaji padahal hujan lebat sekali? Saya di perjalanan agak ragu apa iya ada jamaahnya. Rupanya begitu nyampe sini dijemput oleh Bapak security pakai payung, yang hadir sudah banyak. Ini berapa ribu, Pak? Ngaji seperti ini penting. Jaminannya kata Nabi 3. Pertama, qad ghafartu lahum, aku sudah ampuni mereka semua. Wa a'taituhum ma sa'alu, aku berikan apa yang mereka minta yaitu surga. Wa ajartuhum mimma stajaru, aku selamatkan mereka dari apa yang mereka minta keselamatan kepadaku, yaitu selamat dari neraka. Jadi dijamin ampunan Allah, surga Allah, selamat dari nerakanya Allah. Bahkan di penghujung hadis itu menarik, dijelaskan malaikat bertanya, ya Rabb, fihim unasun khatta marra bihim fajalasa. Ya Allah, di majelis itu ada orang yang dosanya banyak. Dia tidak sengaja lewat lalu mampir. Hujan-hujan, daripada kehujanan neduh di Masjid Al-Muhajirin. Lalu lihat orang kumpul-kumpul. Nah, ini kayaknya ada konsumsinya. Maka dia ikut duduk, safnya paling depan pula. Rupanya pengajian. Mau balik lagi sudah terlanjur malu. Apa kata Allah? Walahu ghafartu, kepada orang yang seperti itu pun aku beri ampunan. Hum qaumun la yashqa bihim jalisuhum, mereka itu kaum yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan rugi. Maka ngaji seperti ini enggak bakal rugi. Bapak faham tidak faham enggak rugi, ngantuk-ngantuk dikit enggak rugi. Itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, apa pelajaran dari hadis ini? Yaitu pentingnya sholat 5 waktu. Maka sahabat itu bertanya, idza shallaitul maktubat ara'aita idza shallaitul maktubat, ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku sudah sholat 5 waktu? Ini isyarat pentingnya sholat 5 waktu. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka sholat ini pembeda antara orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat, faman tarakaha faqad kafar.
pembeda antara kita dengan mereka orang-orang kafir yaitu sholat. Maka siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, sungguh dia telah kafir. Ini urgensi sholat. Makanya perintah sholat itu Masya Allah menembus batas. Kita sehat wajib sholat dalam keadaan berdiri karena mampu berdiri. Begitu tidak mampu berdiri, apa kewajiban sholat hilang? Tidak. Orang sampai tidak mampu berdiri itu sakitnya biasa atau luar biasa? Luar biasa sudah. Maka tetap wajib sholat sekalipun sambil duduk. Duduk pun nggak sanggup, maka dia tetap wajib sholat sambil berbaring. Sudah berbaring tidak bisa menggerakkan tubuhnya, apakah hilang kewajiban sholatnya? Tidak, dia tetap sholat sekalipun hanya dengan isyarat. Kalau isyarat pun sudah tidak sanggup, berarti sudah meninggal dunia, maka dia disolatkan. Begitu pentingnya sholat dalam Islam. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Tentu sholat ini diiringi dengan pertama al-ikhlas, keikhlasan. Makanya di ayat yang saya baca tadi, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, menyembelihku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sholat tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan, diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya karena manusia. Yusallir rajulu fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadharir rajul. Dia sholat, dia hiasi sholatnya sedemikian rupa karena dilihat oleh manusia. Ada orang sholat, Allahu Akbar, dia imam, niatnya baca al-ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, sudah baca qul, tiba-tiba ada suara batuk. Itu khas batuknya Pak Haji. Sang imam ini mengincar putri Pak Haji. Masa iya ada Pak Haji baca al-ikhlas? Akhirnya alif lam mim, jadinya surat apa, Pak? Al-Baqarah. Karena ada Pak Haji. Yuzayyinur rajulu sholatahu lima yara min nadharir rajul. Diterima apa tidak, Pak? Tidak diterima oleh Allah. Yang kedua disertai dengan mengikuti tuntunan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Rukunnya, kemudian syarat sahnya, termasuk tumakninahnya. Ini penting. Satu ketika ada orang sholat, Nabi sedang khutbah. Begitu orang itu selesai sholat, kata Nabi, sholli fa innaka lam tusalli. Sholatlah kamu karena kamu belum sholat. Maka dia sholat lagi sampai 3 kali. Nabi tetap menyuruhnya, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Apa sebabnya? Tidak tumakninah. Kata Nabi, idza shallaita fakabbir summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an summa rka' hatta tatma'inna raki'an summa rfa' hatta tatma'inna qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa rfa' hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kalau kamu sholat
bertakbirlah. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Setelah itu baca surat yang kamu hafal. Setelah itu rukuklah sampai kamu tumakninah rukuk. Lalu bangunlah sampai tumakninah berdiri. Kemudian sujudlah sampai tumakninah sujud. Lalu bangkitlah sampai tumakninah duduk. Lalu sujudlah, begitu seterusnya. Ya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, sholat ini mi'rajul mukmin. Mi'rajnya seorang mukmin. Seorang mukmin merasakan lezatnya munajat kepada Allah itu melalui sholatnya. Maka orang yang merasakan lezatnya sholat itu tidak akan tergantikan oleh kenikmatan duniawi manapun. Dalam perjalanan pulang dari perang Dzatur Riqa, Nabi dan para sahabat istirahat karena sudah larut malam. Nabi perintahkan 2 sahabat berjaga. Satu dari kalangan Ansar, namanya Abbad bin Bishr. Satu dari kalangan Muhajirin, namanya Ammar bin Yasir. Ketika Ammar bin Yasir berjaga, dia ketiduran. Abbad bin Bishr larut dalam qiyamul lail, munajat kepada Allah. Dia membaca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu panjang apa pendek? 110 ayat. Dia merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Dia tidak sadar ada sniper mengintainya. Maka sniper itu memanah dirinya, tepat mengenai dadanya. Orang kena panah, sakit apa tidak? Sakit. Anak panah itu masuknya mudah, keluarnya susah. Dicabut, dia lanjut lagi sholatnya. Dipanah lagi, dicabut lagi. Dipanah lagi, dicabut lagi. Dia tidak bergeming. Dia melanjutkan sholatnya. Dia merasakan lezatnya munajat kepada Allah. Sampai sniper itu takut. Ini manusia apa bukan? Dipanah tidak bergeming. Dia pun lari. Maka Abbad bin Bishr menyelesaikan sholatnya. Setelah itu dia bangunkan Ammar bin Yasir yang ketiduran. Wahai saudaraku, giliranmu berjaga. Aku terpanah. Betapa kagetnya Ammar melihat saudaranya sudah kena panah 3 kali. Dia bertanya, kenapa engkau tidak membangunkanku pada saat pertama dipanah? Aku tidak ingin memutus lezatnya munajatku kepada Allah. Ini dahsyatnya sholat. Terutama sholat 5 waktu. Terutama berjamaah di masjid. Ini luar biasa keutamaannya. Kata Nabi dalam hadisnya, man tatahhara min baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyuaddiya faridatan min faraidillah kanat khutwatahu ahaduhuma tahuttul khataya wal ukhra tarfa'u darajah. Siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia berjalan ke masjid untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang 5 waktu, apa yang dia dapat? Maka 2 langkahnya yang kiri dan kanan, yang satu menyebabkan dosanya dihapus oleh Allah, yang satu menyebabkan derajatnya diangkat oleh Allah. Jadi betapa banyak dosa Bapak Ibu dihapus Allah, derajat Bapak Ibu diangkat oleh Allah dengan berangkat ke masjid sholat berjamaah. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, yang ketiga maksudnya, yaitu pentingnya puasa. Maka kata sahabat itu, wasumtu Ramadan. Kalau aku puasa Ramadan, ini menggambarkan keutamaan puasa Ramadan. Puasa itu keutamaannya besar.
Di antaranya apa? Di antaranya menyebabkan seseorang meraih surga Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Satu ketika Abu Umamah Al-Bahili itu datang menghadap Nabi. Kata Abu Umamah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasul, tunjukkan kepadaku satu amal yang memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasulullah berkata, "Alaika bis-shaum fa innahu la idlalah." Hendaknya kamu puasa. Puasa itu tidak ada bandingannya. Maka orang yang mengerti betapa besarnya pahala puasa, dia akan senang betul untuk berpuasa. Dan ini dirasakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Makanya Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi itu kalau diberi amal nawar, Pak. Cuma bedanya dengan kita. Kalau sahabat itu nawarnya ke atas, kita nawarnya ke bawah. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Anaknya Amr bin As. Satu ketika Amr bin As itu bertanya kepada menantunya, berarti istrinya Abdullah, "Bagaimana suamimu?" Kata istrinya, "Suamiku orang yang bertakwa kepada Allah, dia tidak butuh dunia." Maka sang ayah faham, anaknya ini sibuk ibadah sampai tidak sempat menyentuh istrinya. Dilaporkanlah kepada Nabi. Nabi panggil Abdullah, "Aku dengar kamu kalau siang puasa setiap hari, kalau malam qiyamul lail, dan setiap malam kamu khatam Quran." Bayangkan Pak, setiap hari puasa sunnah, setiap malam qiyamul lail semalam penuh, dan setiap malam khatam Quran. Maka terkait puasa, Nabi negur, "Kenapa kamu tidak puasa sebulan 3 hari saja? Bukankah satu kebaikan dilipat gandakan 10? Jadi kalau kamu sebulan puasa 3 hari, itu seperti puasa sebulan penuh." Kan ide yang bagus. Apa kata Abdullah? "Ya Rasul, tolong tambah. Aku masih kuat." Ini nawarnya sahabat begitu Pak, ke atas. Maka kata Nabi, "Ya sudah, tambah dengan Senin Kamis." Apa kata Abdullah? "Ya Rasul, tambah lagi, aku masih kuat." Maka kata Nabi, "Kalau begitu puasalah kamu puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Tidak ada yang lebih afdal dari itu." Abdullah masih nawar, "Ya Rasul, tambah lagi, aku masih kuat." Ini cara nawarnya sahabat. Kalau kita nawarnya gimana Pak? Sebentar lagi Ramadan, imam tarawih ditanya, "Ustaz, kita sholat tarawih kira-kira berapa menit?" "Insya Allah 20 menit Pak." "Bisa nggak Ustaz? 10 menit aja." Nah, itu cara nawarnya kita. Ya, bedanya dengan sahabat Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis ini, yaitu pentingnya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Apa maksudnya? Kata Imam Nawawi, "Wa makna haramtul haram ijtanabtuhu." Maksud mengharamkan yang haram, menjauhinya. Wa ahlaltul halal, makna menghalalkan yang halal, fa'altuhu mu'taqidan hillahu,
mengerjakannya sambil meyakini kehalalannya. Ini penting. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Orang mengerjakan maksiat, tapi tertanam keyakinan di hati kalau itu haram, dan dia takut kepada Allah karena pernah mengerjakan yang haram. Ini berpeluang mendapatkan maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang minum khamr, tapi di hatinya yakin ini perbuatan haram. Dan satu ketika dia taubat, dia takut kepada Allah karena pernah mengerjakan yang haram. Itu berpeluang dimaafkan oleh Allah. Maka Allah turunkan ayat 53 surat Az-Zumar. Wa kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. Kata ulama tafsir, siapa yang dimaksud? Ayat ini mencakup orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik, pelaku dosa-dosa besar. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah itu mengampuni seluruh bentuk dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang penting bertaubat kepada Allah, maka berpeluang meraih ampunan Allah. Tapi orang yang mengerjakan maksiat, dia mengingkari keharamannya, dan ini banyak terjadi di era teknologi informasi seperti hari ini. Ada orang minum khamr, tapi meyakini kehalalannya, bahkan ngajak-ngajak orang. Dia terang-terangan minum khamr, bahkan live di medsosnya. Dia mengingkari keharamannya khamr. Maka perilaku seperti itu selain menyebabkan kufur kepada Allah karena menghalalkan yang haram, juga tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu berpeluang mendapatkan maaf dari Allah, kecuali siapa? Mujahirin, yang terang-terangan dengan maksiatnya kepada Allah, bangga dengan maksiatnya kepada Allah di hadapan manusia, apalagi disertai menghalalkan, maka jatuh dalam perilaku kekufuran. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini penting. Sahabat-sahabat Nabi itu bersungguh-sungguh di dalam menjaga perkara ini. Yang halal dikerjakan dengan meyakini kehalalannya, yang haram dijauhi dalam bentuk apapun. Maka disebutkan sahabat Adi bin Hatim satu ketika datang kepada Nabi. Beliau memakai kalung salib terbuat dari emas. Jadi ini masalah apa? Simbol. Nabi kemudian menegur, itrah angka hadzal wasan, buang darimu berhala ini. Maka Nabi kemudian membaca ayat di surat At-Taubah, yaitu ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu
subhanahu amma yusyrikun. Kata Nabi, membaca ayat di surat At-Taubah itu, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, menjadikan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Maka Adi bin Hatim ini berkata, ya Rasulullah, la na'buduhum, kami tidak nyembah mereka. Kami tidak nyembah mereka. Maka apa kata Nabi? Alaisa yuharrimunal halal fatuharrimunahu wa yuhillunal haram fatuhillunahu. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kalian ikut mengharamkannya? Dan mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian pun ikut menghalalkannya. Kata Adi bin Hatim, na'am, iya. Maka kata Nabi, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah mereka. Jadi menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sepenuhnya taat terhadap Allah. Maka kita kaum muslimin dalam soal makanan taat kepada Allah. Kalau Allah katakan ini halal, kita makan. Kalau Allah katakan ini haram, kita jauhi. Begitupun dalam soal pakaian, kita taat kepada Allah. Emas bagi laki-laki halal apa haram, Pak? Haram. Ada sahabat pakai cincin terbuat dari emas. Nabi marah. Kata Nabi, kok bisa ada salah satu dari kalian memakaikan api neraka pada jarinya? Nabi mengambilnya lalu Nabi membuangnya. Kata para sahabat, ambil cincinmu itu, karena masih bisa dijual. Sahabat ini nggak mau. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang Rasulullah telah membuangnya dari jariku. Jadi dalam soal pakaian, taat kepada Allah dan Rasulnya. Begitupun dalam soal perayaan, dalam soal simbol, kita semuanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu salah satu bentuk ibadah. Maka orang ketika sholatnya terjaga, puasa Ramadan terjaga, dalam hal menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, taat kepada Allah, maka dia dijamin surga. Sebagian kita bertanya, Ustaz, kenapa zakat dan haji tidak disebutkan dalam hadis ini? Ada apa tidak, Pak, dalam hadis tadi? Redaksi haji dan zakat tidak ada. Ya Rasulullah, aro'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalik a'adkhulul jannah. Ya Rasul, bagaimana pendapatmu kalau aku sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku tidak tambah lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, na'am, iya. Ada nggak redaksi zakat dan haji, Pak? Tidak ada. Kata para ulama, karena kewajiban zakat dan kewajiban haji itu sesuatu yang sudah maklum. Zakat itu wajib. Orang kok nggak mau bayar zakat? Padahal hartanya sudah mencapai nisab, diancam oleh Allah di surat At-Taubah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim.
Siapa yang menimbun emas, perak, tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Begitupun kewajiban haji. Maka menarik ketika para ulama menjelaskan ayat ya di surat At-Taubah ayat yang ke-46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karimallahu bi'atsahum fasabbaqahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Ayat ini sebenarnya konteksnya jihad fisabilillah, tapi ulama menghubungkannya dengan haji dan umrah. Seandainya mereka menginginkan untuk keluar ya, berjihad di jalan Allah, pasti mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Tapi karena Allah membenci mereka, maka Allah lambatkan mereka. Allah katakan kepada mereka, duduklah bersama orang yang duduk. Ulama menghubungkannya dengan haji karena banyak kemiripan antara jihad dengan haji. Jihad itu dengan harta dan jiwa, haji juga sama. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama begini, orang punya harta yang cukup, badan sehat, kondisi aman, memungkinkan untuk berangkat haji, kok enggak mau berangkat, itu isyarat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kewajiban zakat dan haji ini sesuatu yang sudah maklum, makanya tidak disebut dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.